Mengerikan. Skuad B Timnas didominasi pemain lokal. Hertman sulap Garuda menjadi rasa Eropa. Jagat sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat gempar oleh kabar panas dari internal Timnas Indonesia. Di tengah persiapan menuju agenda padat pada paruh kedua tahun 2026, pelatih kepala John Hertman dikabarkan tengah merancang sebuah proyek besar yang bisa mengubah peta persaingan sepak bola ASEAN secara drastis. Bukan sekadar membangun tim utama yang kuat, Hertman kini disebut sedang menyusun blueprint rahasia untuk membentuk skuad B Timnas Indonesia. Skuad pelapis yang hampir sepenuhnya diisi pemain lokal dari kompetisi domestik, khususnya Liga 1. Namun yang membuat kabar ini begitu mengejutkan bukan hanya komposisi pemainnya. Yang paling mencuri perhatian adalah filosofi yang akan diterapkan. Skuad B ini disebut-sebut akan dibentuk dengan standar permainan rasa Eropa. Sebuah konsep yang mengedepankan intensitas tinggi, kekuatan fisik elit, disiplin taktik ekstrim, dan transisi permainan super cepat. Jika rumor ini benar, maka Indonesia tidak hanya sedang membangun tim kuat untuk hari ini. Garuda sedang menciptakan fondasi monster baru untuk masa depan. Dan ini tentu menjadi alarm bahaya bagi rival-rival utama di ASEAN seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Bukan skuad pelapis biasa. Selama bertahun-tahun, banyak negara ASEAN memandang skuad lapis kedua Timnas Indonesia sebagai tim pelapis biasa. Kualitasnya sering dianggap berada jauh di bawah skuad utama, terutama jika dibandingkan dengan pemain-pemain diaspora atau naturalisasi yang kini menjadi kekuatan penting Garuda. Namun era itu tampaknya akan segera berakhir. Di tangan Hertman, konsep skuad B tidak lagi berarti tim cadangan dengan kualitas menurun drastis. Sebaliknya, skuad ini dirancang untuk menjadi bayangan identik dari tim utama. Artinya, siapapun pemain yang masuk ke dalam skuad B harus mampu memainkan filosofi, intensitas, dan gaya bermain yang sama persis dengan tim inti. Tidak ada lagi perbedaan besar antara pemain utama dan pelapis. Yang ada hanyalah perbedaan pengalaman. Secara kualitas fisik, pemahaman taktik, dan mental bertanding, Hertman ingin jurang tersebut dipangkas semaksimal mungkin. Inilah yang membuat proyek ini dianggap sangat mengerikan. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki dua tim dengan kualitas kompetitif yang nyaris setara. Satu tim untuk pertandingan elit dan kualifikasi besar. Satu tim lagi untuk turnamen regional dan pengembangan pemain. Dua tim, satu filosofi, satu identitas. Mengapa disebut rasa Eropa? Istilah rasa Eropa kini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya maksud dari istilah tersebut? Jawabannya bukan berarti Timnas Indonesia ingin meniru sepak bola Eropa sepenuhnya. Yang dimaksud adalah penerapan standar modern yang saat ini menjadi tolok ukur sepak bola elit dunia. Standar itu mencakup 3 pilar utama. Pertama adalah high intensity pressing. Dalam sistem Hertman, pemain tidak boleh memberi lawan waktu untuk nyaman menguasai bola. Tekanan harus dimulai sejak lini depan. Striker menjadi garis pertahanan pertama. Setiap pemain wajib aktif menutup ruang dan menekan lawan secara agresif. Tidak ada pemain yang boleh pasif. Semua harus bergerak. Semua harus menekan. Pilar kedua adalah transisi kilat. Begitu bola direbut, permainan harus berubah secara instan. Tidak ada operan lambat. Tidak ada build-up bertele-tele. Aliran bola harus vertikal, progresif, dan cepat. Tujuannya jelas, menyerang lawan sebelum mereka sempat membangun struktur pertahanan. Inilah karakter sepak bola modern yang kini banyak diterapkan klub-klub elit dunia. Cepat,
tajam, mematikan. Pilar ketiga adalah fisik monster. Ini menjadi aspek yang paling menantang bagi pemain lokal. Hertman dikenal sebagai pelatih yang sangat mengutamakan sport science. Ia percaya bahwa fisik adalah fondasi utama untuk memainkan sepak bola intensitas tinggi. Standar VO2 max, recovery rate, endurance, hingga data sprint pemain akan dipantau secara detail. Setiap pemain dituntut mencapai level kebugaran yang mendekati standar pemain abroad yang merumput di Eropa. Bagi sebagian pemain lokal, ini tentu menjadi tantangan terbesar. Namun jika mampu beradaptasi, dampaknya akan luar biasa. Liga 1 jadi ladang utama. Proyek ini juga membawa pesan penting bagi ekosistem sepak bola nasional. Liga 1 kini bukan lagi sekadar kompetisi domestik biasa. Di mata Hertman, Liga 1 adalah ladang utama untuk mencari pemain-pemain yang siap naik level. Pemain lokal dengan work rate tinggi, stamina kuat, dan kemampuan bermain fleksibel akan mendapat perhatian besar. Hertman sangat menyukai pemain hybrid. Pemain yang bisa menjalankan lebih dari satu peran. Back yang mampu build up. Gelandang yang kuat bertahan sekaligus progresif menyerang. Penyerang yang rajin pressing dan agresif dalam duel. Profil pemain seperti inilah yang akan menjadi prioritas. Bukan semata-mata pemain dengan skill individu tinggi, melainkan pemain yang cocok dengan sistem. Karena bagi Hertman, sistem adalah segalanya. Menuju Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup. Agenda besar Timnas Indonesia di akhir 2026 menjadi alasan utama mengapa skuad B ini dibentuk. Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026 dipandang sebagai laboratorium ideal untuk menguji proyek ambisius ini. Turnamen regional memberi ruang bagi Hertman untuk mengevaluasi kualitas pemain lokal dalam tekanan pertandingan internasional. Ia bisa melihat siapa yang mampu beradaptasi, siapa yang tahan tekanan, dan siapa yang benar-benar siap naik ke level tertinggi. Ajang ini bukan hanya soal trofi. Lebih dari itu, ini adalah proses seleksi besar-besaran. Setiap pertandingan menjadi ujian. Setiap menit bermain adalah kesempatan emas. Dan hanya pemain terbaik yang akan bertahan. Proyek besar menuju 2030. Di balik semua eksperimen ini, terdapat target yang jauh lebih besar. Target tersebut bukan sekadar menjadi raja ASEAN. Bukan hanya menjuarai turnamen regional. Target sesungguhnya adalah Piala Dunia FIFA 2030. Inilah proyek besar yang sedang dibangun Hertman bersama Erick Thohir dan PSSI. Fondasi menuju level dunia tidak cukup dibangun dengan satu tim kuat. Indonesia membutuhkan kedalaman skuad. Indonesia membutuhkan banyak pemain dengan kualitas kompetitif. Indonesia membutuhkan sistem yang membuat siapapun pemainnya tetap mampu bermain dengan standar tinggi. Dan itulah tujuan utama proyek skuad B, Rasa Eropa. Membangun tim pelapis yang siap menjadi tim utama kapan saja. Tidak ada lagi ketergantungan pada 11 nama inti. Tidak ada lagi kepanikan saat pemain utama absen. Semua pemain harus siap. Semua pemain harus kompetitif. Monster baru Asia Tenggara? Jika eksperimen ini berhasil, Indonesia bisa menjadi kekuatan paling menakutkan di Asia Tenggara. Bayangkan sebuah skenario di mana tim utama Garuda sudah berisi kombinasi pemain diaspora, naturalisasi, dan talenta terbaik. Lalu di belakang mereka berdiri skuad B berisi pemain lokal dengan standar fisik dan taktik setara. Kedalaman seperti ini akan menjadi mimpi buruk bagi lawan. Thailand akan waspada. Vietnam akan ketar-ketir. Malaysia pun tak bisa lagi memandang remeh. Karena ancaman Indonesia tidak lagi datang dari satu tim, melainkan dari dua lapis kekuatan yang sama-sama berbahaya. Kini pertanyaannya tinggal satu. Mampukah John Hertman benar-benar menyulap pemain lokal Liga 1 menjadi unit tempur Rasa Eropa?
Apakah eksperimen ini akan sukses melahirkan monster baru Asia Tenggara? Atau justru menjadi perjudian besar yang penuh risiko? Jawabannya akan segera terungkap dalam beberapa bulan ke depan. Satu hal yang pasti, era baru Timnas Indonesia sedang dibangun. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, Garuda bukan hanya siap menguasai ASEAN. Garuda sedang dipersiapkan untuk terbang jauh lebih tinggi, menuju panggung dunia.